والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin membahas khusus berkaitan dengan menyembelih hewan kurban, yang dimana memang sampai saat ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya berkaitan tentang hewan kurban ini. Dan tadi pertanyaan tersebut itu sebetulnya banyak yang berulang-ulang, tapi tiap tahun ditanyakan dengan hal yang sama. Oleh karena itu saya berharap beberapa di antara pertanyaan ini bisa terjawab pada malam hari ini. Secukupnya waktu untuk membahas berkaitan dengan menyembelih hewan kurban. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum menyembelih hewan kurban? Nah, ini banyak sering karena banyak pertanyaan dan pernyataan beberapa di antara para ulama, para asatidz yang terkadang berbeda-beda. Pernyataan mereka mungkin karena sebab berbeda pandangan mazhab daripada setiap para asatidz. Dan saya akan membahas hukumnya tersebut itu sesuai dalam mazhab Imam Syafi'i dan beberapa di antara mazhab yang lain. Dalam mazhab Imam Syafi'i, menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah, tidaklah wajib. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, sallallahu alaihi wasallam qala umirtu bin nahri wa hiya sunnatun lakum. Saya itu diperintahkan untuk menyembelih, dan hal tersebut itu adalah sunnah buat kalian. Dari hal ini, dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya tersebut itu adalah sunnah, karena Rasulullah mengatakan wa huwa sunnatun lakum, dan itu adalah sunnah buat kalian. Hal tersebut menurut mazhab Syafi'i jelas bahwa itu adalah perintah tapi tidak wajib. Adapun di luar mazhab Syafi'i mungkin ada pernyataan beberapa ustaz yang mengatakan bahwa menyembelih hewan kurban itu adalah wajib. Dan itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan beberapa di antara ancaman bagi mereka orang yang mampu tapi tidak menyembelih hewan kurban, iso tapi kalian menyembelih, di mana Rasulullah mengatakan faqadru ya maka lahu sa'ah walam yudahi fa in sya'a
insya'a mata nasrani. Barang siapa yang dia mempunyai keluasan rezeki, kemudian dia tidak mau menyembelih, maka kalau mati Yahudi ataupun mati Nasrani. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fasalli li rabbika wanhar. Di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ancaman ini menunjukkan bahwa ini bukan perkara sembarangan, harus laksanakan. Adapun hadis yang disebutkan bahwa sunnatul lakum ay tariqatul lakum, itu jalan. Yang maksudnya bukan sunnah artinya boleh ditinggalkan, tapi itu adalah jalan, garis yang diajarkan oleh Nabi kalian terhadap kalian. Itu makna kalimat sunnah. Ala kulli hal, dalam mazhab kita adalah hukumnya sunnah. Di luar mazhab kita itu adalah wajib. Nah, sunnah bagi siapa yang sunnah? Bagi mereka yang mampu. Siapa orang yang dianggap mampu untuk menyembelih daripada hewan kurban? Orang yang dianggap mampu untuk menyembelih daripada hewan kurban tersebut itu yaitu adalah orang yang mempunyai nafkah bagi dia untuk hari raya, malam hari raya, dan hari tasyrik. Jadi berapa? Kira-kira 4 malam, 4 hari. Anda punya harta untuk mencukupi diri Anda dan orang yang Anda nafkahi. Kemudian ada lebihnya. Kalau 4 hari 4 malam, anggaplah Anda 1 hari 50.000 coba cukup. Kalau satu rumah isinya 5 orang, berarti 1 hari 250.000. Ini perkiraan ya. Berarti kalau 4 hari 1 juta. Anda punya uang 1 juta, terus ada lebihnya, bisa untuk menyembelih maka sunnah bagi Anda. Duit 1 juta. Di malam hari raya punya uang duit 1 juta, ada lebihnya 3 juta, sunnah. Tidak PKB 3 juta. Larang 3 juta. Nah, jika sebelih-sebelihan itu masih 1,5 juta. Ada yang kambing domba. Domba itu karena kecil sudah bisa sebelih. Pokoknya boleh. Tapi sudah 1,5 juta. Maka Anda sudah dianggap mampu. Ojo kaya belek, alasannya tadi nerima tok ae jenenge. Jaluk kupon di dulu. Itu pasti lewat 15 kilo. Sembelih, saya itu sampai sampaikan begini. Emang duit 1,5 juta kilo. Terus ini nek sampai gak kepilih rugi. Iya. Sampai yang sembelih, pokoknya sembelih. Sampai sembelih, dagingnya pengen kabeh. Sisa no titik kayak no fakir miskin, wis. Sing lain ini lebono free. Wis nek sampe gak rugi ya. Jangan sembelih set,
apa apa jadi sampai kerumunan kak tunggu dah masih kak nyembelih kak tunggu daging kadang-kadang daging si tahu ini si jadi itu adalah orang yang dianggap mampu. Orang yang mampu itu adalah kalau sudah mampu. Ini pertanyaan yang sering terjadi. Pertanyaan kedua, apakah satu kambing bisa buat 5 orang, 7 orang, atau satu kambing 1 orang, sapi 7? Dari dulu kan kita sering dengar itu, kambing 1, sapi 7. Ini orang sing anyaran, satu kambing itu bisa buat 10 orang. Buat 10 orang. Karena ada dalilnya. Rasulullah menyembelih buat beliau dan umatnya. Berarti boleh dong buat orang banyak. Coba masyarakat kalau saya menyembelih ya Allah 1 kambing buat saya dan seluruh orang di Surabaya. Boleh? Ada ulama yang membolehkan. Saya menyembelih ya Allah buat saya dan seluruh orang Surabaya, seluruh orang Indonesia yang tidak menyembelih, saya tanggung dengan 1 kambing harga 1,5 juta. Tidak ada ulama yang membolehkan. Itu cuma khususnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dijadikan dalil. Kalau anda jadikan dalil, berarti boleh 1 orang menyembelih buat se-Indonesia. Itu. Nah, terus bagaimana? Ini kita akan bahas supaya kita nggak salah. Jadi keluarkan fatwa itu akan bertanggung jawab sampai hari kiamat. Macam-macam kok. Asal metu ayat kolam di. Dalam madhab kita, hukum menyembelih hewan kurban itu sunnah dan berbentuk sunnah kifayah kalau berada di dalam satu keluarga. Jadi sunnah itu ada 2, ada sunnatu ainin, ada sunnatu kifayah. Ini banyak kita nggak paham. Yang kita sering dengar itu ada fardhu ainin sama fardhu. Sebetulnya sunnah juga sama. Ada sunnatu ainin dan ada sunnatu. Sunnatu ainin itu adalah sebuah kesunahan yang dianjurkan untuk setiap individu daripada muslim secara perorangan. Namanya sunnah. Seperti pakai siwak. Jadi setiap orang sunnah siwakan. Ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu memang tak banyak. Betul. Sunnah kifayah itu apabila dilaksanakan oleh 1 orang, maka komunitasnya akan gugur. Contoh, makan talaman, pas hol, mari ini tidak ada kesih, kamu ini talaman dong. Nah, ketika makan talaman itu 5 orang. 1 mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka cukup buat 5. Artinya yang lainnya nggak mengucapkan, tidak dituntut untuk mengucapkan Bismillah.
Walaupun sunnah, satu bismillah, semuanya bismillah, apa bagus. Tapi kalau satu mengucapkan, yang lainnya gugur tuntutannya. Sama seperti fardu kifayah kan gitu. Kalau ada yang mau sholat di jenazah, maka yang lainnya gugur tuntutan dan kewajiban. Tapi adik-adik, kalau ada orang mau sholat di jenazah, yang dapat pahala siapa? Orang yang nyolati. Yang nggak nyolati nggak dapat pahala. Hanya gugur kewajiban. Sama, baca bismillah, yang baca bismillah dapat pahala. Tapi yang nggak baca gugur tuntutan untuk baca bismillah. Nah, itu namanya sunnah kifayah. Di dalam menyembelih hewan kurban itu sama begitu. Kalau dalam satu rumah ada satu ayah, satu ibu dan 5 anak, berapa orang? 7. Itu kalau nggak kawin. Kalau keluarga berencana, bapak, ibu dan 2 anak. Nggak apa-apa 2 anak, bagus. Tapi cucu 15. Kan dia ngomong 2 anak. Cucu boleh. Nah, dalam satu keluarga, satu yang menyembelih, maka tuntutan buat semuanya tapi tetap yang dapat pahala siapa? Yang menyembelih. Jadi satu kambing buat satu keluarga, yang mengeluarkan uang siapa? Bapaknya. Ya. Nama bapak. Yang dapat pahala bapaknya. Oh, yang mengeluarkan anaknya yang paling tertua. Ya kalau anaknya buat dia sendiri, dia sendiri. Kalau dia ingin buat ibunya dan jadi ini yang harus pahami. Jadi kalau ada orang ngomong satu kambing bisa buat 7 orang satu keluarga, artinya tuntutannya untuk satu keluarga tapi tetap satu kambing itu atas nama satu orang. Lah nek satu kambing oleh dewong itu Pak nanggung. Saya ini dulu Bapak ngomong gitu. Ayo telur satu sayuran. Dewong telur sekalian. Boleh begini. Coba tanyakan itu kepada yang mengatakan satu kambing boleh 7 orang. Ngomong aja, kok itu sih nanggung? Kayak satu sih enak. Jadi kadang-kadang harus paham, jangan sekilas membahas fikih, membaca ilmu fikih itu jangan sekilas. Mana fikih arti, kita belajar ngomong langsung Pak. Ini pertanyaan yang sering terjadi, banyak orang menyalahartikan ya, di luar konteks sesuai yang disebutkan para ulama, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kita beralih kepada pertanyaan ketiga. Baru banyak yang tanya, sampai tadi maghrib juga ada yang tanya. Ustaz boleh nggak saya nyembelih kurban, saya makan? Berarti kan ada. Ya, saya kan menyalurkan hewan kurban. Ustaz minta sampilnya, dikirim ke rumah. Ada minta sampil, ya tulang belakang, kepala, cicit, kono, ada yang titik nyembelih ada. Oh no, titik nyembelih jalan pertama. Aku di sini satu. Nah, bagaimana mengambil daging hewan kurban? Tadi sedikit saya singgung. Mengambil daripada daging hewan kurban itu tergantung hewan yang dikurbankan tersebut. Kalau
hewan kurban itu berbentuk kurban wajib, kurban, maka tidak boleh diambil sedikit pun, wajib semuanya disedekahkan. Kalau kurban wajib. Tapi kalau itu adalah kurban sunnah, boleh diambil semuanya kecuali sekitar seperempat kilo atau 2 ons sedekah. Sisanya ambil semuanya, tidak haram. Tapi sunnah sepertiga buat orang fakir, sepertiga buat tetangga-tetangga yang berkecukupan sebagai hadiah, sepertiga buat dia. Itu sunnah. Ya. Tapi lebih afdal lagi kekno kasih semuanya, itu lebih bagus daripada disimpan simpan. Ya. Jadi dari sini kita bisa paham bagaimana boleh untuk mengambil dagingnya atau tidak. Pertanyaan berikutnya, kapan kurban bisa wajib dan kapan kurban bisa sunnah? Kita tahu dasar bahwa kurban itu hukumnya sunnah, dan segala sesuatu yang sunnah itu bisa dinadarkan. Jadi kalau dia nazar untuk menyembelih hewan kurban, maka akan menjadi wajib. Kalau wajib, tidak boleh dimakan sama sekali. Dan termasuk ini, jadi supaya kita bisa super hati-hati, termasuk lafaz yang dikatakan oleh para ulama bahwa ini sudah dianggap dia nazar sehingga tidak boleh dimakan, yaitu adalah kata-kata yang sering dilontarkan oleh beberapa orang. Apa contohnya? Anda beli kambing, beli kan? Beli, keret dan dibawa, Anda di depan, sampai kaya kambingnya lurus gede, untuk kambingnya ditanya nanti kalau loh, tuh kambing, iya tak kayak kurban. Saya buat ini sudah jadi wajib kata Allah. Karena ini lafaz nazar. Saya jadikan hewan ini adalah hewan kurban, jadi wajib. Ini mayoritas ulama mengatakan begitu. Olehnya untuk menghindari ini supaya bisa dimakan, ya, untuk menghindari hal tersebut. Jadi kalau Anda ditanya, loh beli kambing, iya buat saya sembelih tanggal 10, buat saya sembelih tanggal 10. Jadi jangan ngomong ini adalah hewan kurban saya, karena begitu ngomong begitu jadi wajib. Kalau sudah wajib tidak boleh untuk dimakan. Ya. Nah kemudian ada pertanyaan yang lain berkaitan dengan hewannya yang sering terjadi. Banyak orang tertipu, bisa salah menyembelih daripada kambing dan sapi. Di sini kan ada onta ya, onta nggak usah dibahas. Kalau sapi itu harus berumur 2 tahun. 2 tahun.
Kalau belum 2 tahun nggak boleh. Tahu dari mana kita? Ya tanya sama penjual. Kalau dia menipu, hari kiamat dia bertemu dengan Rokib dan Adib. Bukan urusan kita. Pak, ini sudah 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun ya. Karena di sini yang kedua, ya, yang paling sudah 2 tahun ini. Percaya ya. Ternyata kurang dari 2 tahun. Tanggung jawab, Rokib dan Adib. Tiba-tiba orang yang beli itu, sapi saya mana? Penjualnya dari sana. Waduh, itu belum kurang dari 2 tahun. Kok ada 2 sapi ini? Itu enggak. Yang nipu. Kalau jual beli jangan nipu. 2 tahun. Nah kalau kambing, ini yang sering terjadi. Nah kambing itu ada 2 macam. Ada domba, ada kambing kacang, kan? Domba itu kambing bebas, kabus. Domba itu yang kemudian putih, ya. Kambing itu etawa, kambing kacang. Nah kalau domba cukup 1 tahun. Cukup apa? 1 tahun. Atau 6 bulan, tapi sudah giginya sudah bongkak. Bahasa kita poel. Poel itu apa artinya sih poel? Poel itu gigi susunya sudah lepas, ganti gigi dewasa. Kita manusia kan juga sama. Kalau kecil ada gigi susu, setelah itu lepas jadi gigi dewasa. Begitu pula kambing. Berarti manusia dengan kambing itu ada persamaannya. Kalau Anda cuma gigi Anda, berarti Anda kambing. Ada orang kan gigi, terus lanang, terus nggak kok lanang, kawatun, di modelnya ini kalau kambing. Kawaii biasanya itu. Coba, payu sekali mungkin, yang lalu lah. Itu tanda dia balik. Tanda dia balik. Jadi gigi susunya itu biasanya depannya ya. Tapi kalau kambing kacang, kambing apa? Kacang. Tidak ada urusan dengan gigi. Umurnya harus 2 tahun. Mau giginya sudah bongkak, poel atau tidak. Nah ini banyak penipuan di sini. Kadang ada ditanya, ini sudah dewasa? Oh ini poel. Hati-hati. Orang jualan kambing itu juga pintar cerdas. Jadi kalau sudah mendekati korban, itu dikasih makan, yang agak keras-keras, sehingga cepat tumbuh gigi dewasa. Hati-hati. Makanya ini tahu dari mana? Ya itu orang-orang ini. Namanya sudah hati-hati. Makanya itu hewan kurban agak dewasa sedikit. Khususnya yang kambing itu supaya kita tahu minimal 2, bukan gigi. Jangan gitu. Poel ini, apa mesti ditunjukkan. Padahal poel itu bukanlah menentukan kalau kambing kacang. Ya, jadi ini sering terjadi pertanyaan yang seperti begitu dan kejadian yang seperti hal tersebut. Nah kemudian ini ada pertanyaan lain. Biasanya pertanyaan yang baru-baru ini masuk, Ustaz, menyembelih hewan kurban, apakah harus jantan, harus sapi jantan, atau kambing jantan?
Jawabannya tidak. Tidak harus. Boleh yang jantan, boleh yang betina. Tapi yang jantan lebih afdal daripada yang betina. Yang jantan lebih afdal dari yang betina. Ya. Kalau yang betina tidak lebih besar. Nah kalau yang betina besar, yang jantan kecil. Maka pilih yang gemuk supaya bagi-baginya banyak. Tapi usahakan kalau yang betina jangan yang pernah melahirkan. Kalau pernah melahirkan dagingnya kurang Begitu pula yang jantan itu lebih afdal, kecuali kalau memang jantan yang sering digunakan sebagai penaruh benih. Penaruh benih itu misal ada orang punya peternakan yang jantan 1, yang betina 40, 1 dikeroyok 40. Jangan cari yang begitu, ompong biasanya. Jadi dari sini kita paham bahwa yang jantan lebih afdal, selagi yang betina tidak lebih buruk. Begitu pula warna-warnanya. Kalau ada warna yang putih, itu lebih afdal daripada yang lain. Nah kemudian yang sering terjadi pertanyaan, ya, yaitu adalah tanduk. Gimana? Tidak ada tanduknya. Dalam ilmu fikih tidak ada tanduk, tidak ada masalah. Bahkan kalau tanduknya patah saat dia itu tumbukan, tidak ada masalah. Karena tanduk itu tidak ada dagingnya. Tanduk tidak ada dagingnya. Ya. Jadi hal tersebut itu tidak dipermasalahkan kalau tanpa tanduk. Walaupun cari yang ada tanduknya lebih baik, kan begitu. Karena itu kelihatan lebih sempurna. Karena ada beberapa orang itu kan kalau nggak ada tanduknya nggak mau saya nggak ada tanduk. Sebetulnya dalam menyembelih itu tidak ada masalah tanpa ada tanduk. Yang bermasalah itu kalau telinganya ada yang lompat. Telinganya ada yang dan itu sempat beberapa tahun terakhir ada dari Menteri Kesehatan, setiap sapi yang datang ke Surabaya harus lulus tes kesehatan. Setelah lulus tes kesehatan harus ditembak situ sebagai nanti ada tandanya ini. Tembak, tanda kuning. Beberapa tahun terakhir, nggak tahu sekarang. Kan Menteri Kesehatannya ganti aja. Kalau dulu kan Menteri Kesehatannya, Menteri Agamanya, ya. Sekarang juga kan. Karena itu melubangi telinga, dan melubangi telinga bisa menyebabkan gasak daripada hewan kurban, walaupun kecil. Ya, jadi jangan sampai Anda mau itu beli, mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada. Sekarang nggak ada, saya lihat masih ada. Oh iya. Iya. Sebagian ada.
Jadi ada lulus kesehatan. Iya, semuanya begitu. Itu yang berbahaya itu. Jadi tanggung jawab daripada pemerintah. Karena katanya tidak bisa ditambahi kecuali ditempel. Pasti kalau takut hilang. Kayak tempel itu. Itu adalah melubangi dan itu bisa berbahaya. Ya. Karena sedikit daripada telinganya tersebut jadi ada yang gelombang, itu tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Saya kira karena ini waktunya sudah, ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Insyaallah kalau ada kesempatan yang lain kita akan jelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sering terlontarkan dan ditanyakan mengenai hewan kurban. Insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana infa'na bima 'allamtana.